Selamat pagi, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita mengucap syukur pada hari ini karena kita dapat bertemu sekali lagi dalam kebaktian pelayanan bahasa Malaysia pada pagi ini. Oleh karena penyertaan dan kasih setia Tuhan kepada kita, kita dapat sekali lagi bertemu pada pagi ini. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan mengadakan doa senyap dan mengaku dosa-dosa kita sebelum kita memulakan kebaktian pada pagi ini. Mari kita nyanyikan lagu Tuhan berada di bait suci bersama-sama. Tuhan berada di
Mazmur 138 ayat 1 sampai 4 berkata, Mazmur Daud, ya Tuhan, aku bersyukur kepadamu dengan sepenuh hatiku. Aku menyanyikan pujian untuk-Mu di hadapan makhluk-makhluk surga. Aku menghadap rumah-Mu yang suci, aku sujud dan memuji nama-Mu, karena Engkau setia dan kasih-Mu kekal, karena Engkau telah menunjukkan bahwa nama-Mu dan firman-Mu agung. Engkau menjawab apabila aku berseru kepadamu. Engkau menguatkan aku sehingga aku berani. Semua raja di dunia akan memuji Engkau ya Tuhan, karena mereka telah mendengar janji-janji-Mu. Mari kita menyanyikan lagu Datang Menyembah Raja yang Mulia. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi karena anugerah dan berkat-Mu kami dapat bersekutu di tempat ini ataupun di rumah kami masing-masing bersama keluarga, sanak saudara yang ada. Kami berterima kasih Tuhan karena Engkau-Lah yang memberikan kami anugerah ini sehingga kami dapat memuji dan menyembah-Mu, sehingga kami dapat bersekutu bersama saudara-saudari kami di seluruh Miri, di seluruh Malaysia dan di seluruh dunia pada hari ini, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa daripada permulaan sampai akhir, berkatilah kebaktian ini Tuhan, supaya kehendak-Mu, rencana-Mu, tujuan hati-Mu Tuhan yang tercapai. Kami berdoa bagi yang lemah Engkau kuatkan, bagi yang menderita Engkau berikan pengharapan, bagi yang sakit Engkau sembuhkan, bagi yang ketakutan Tuhan Engkau akan memberikan keyakinan kepada mereka lewat daripada kebaktian dan juga firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar nanti. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus agar setiap orang yang mendengar akan mengalami hadirat Tuhan. Setiap orang yang melihat akan melihat betapa baiknya dan betapa Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapa, berkatilah persekutuan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan lagu Hormat Diberi. Kita lafazkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Pada pagi ini, saudara-saudari, kita akan mendengar firman Tuhan dari khotbah Pastor Joshua yang diambil daripada Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. Dengan tajuk firman Tuhan, jaminan keselamatan. Saya persilakan. Shalom saudara dan saudari. Selamat pagi. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa di syurga, kami ucap syukur ya Tuhan, sekali lagi ya Tuhan, Engkau telah membawa kami di hadapan handphone, di hadapan televisyen untuk menonton kebaktian pagi ini. Kami berdoa Tuhan agar Engkau bersama kami, menyertai kami ya Tuhan. Di mana juga kami berada, Engkau tetap berada bersama kami. Kami berdoa Tuhan agar Engkau akan membuka minda hati kami ya Tuhan, supaya kami dapat menerima sabda firman-Mu. Kami berdoa Tuhan agar Engkau urapi ya Tuhan hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya segala percakapan, segala perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini ya Tuhan adalah daripada Engkau. Kami serahkan waktu ini ke dalam-Mu, tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan berucap syukur. Nah, dalam kehidupan manusia, kita diberikan banyak jaminan. Ya, banyak jaminan sekali. Jika kita membeli rumah atau kita membeli kereta, kita akan diberi jaminan, ya, jaminan wang. Ya, tetapi wang itu akan dikembalikan dalam pembayaran hutang kita. Ya, so selalunya kita diberikan jaminan 100%, ya, tapi ia tertakluk kepada syarat dan peraturan. Setiap jaminan di dunia ini tertakluk kepada syarat. Ya, selalunya syaratnya ada sangat panjang. Ya, kalau kita nak baca syaratnya, kita harus membazirkan banyak masa untuk membaca. Dan juga perkataan-perkataannya sangat kecil, supaya ini membuat kita tidak mahu membacanya. Dan ada kalanya kita just hiraukan, tidak mahu pedulikan syarat-syarat dan peraturan. Dan kita akan langsung memfikirkan yaitu jaminan ini diberikan kepada kita dengan sempurna. Ya, kebanyakan orang akan mengabaikannya. Hari ini kita akan melihat jaminan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu jaminan keselamatan. Ya, mari kita lihat kitab Yohanes. Ya, kita akan mengambil dari kitab Yohanes. So mari kita lihat penulis dia. Penulis dia seperti yang kita tahu, yaitu Rasul Yohanes, ya. Dia anak Zebedeus. Ditulis pada mungkin 85 hingga 90 Masehi. Tujuannya adalah membuktikan secara meyakinkan bahawa Yesus adalah anak Allah dan bahawa semua orang yang percaya kepadanya akan memiliki hidup kekal. Nah, mari kita masuk ke dalam poin pertama. Poin pertama adalah domba-dombaku mendengar suaraku. Ya, kita dapat lihat dalam ayat 27a. Nah, persoalan dia, adakah kita dapat mendengar suara Tuhan kita Yesus Kristus? Kita sebagai domba-domba Tuhan Yesus, adakah kita dapat mendengar suara dia? Di sini Yesus berkata dengan sangat terperinci bahawa domba-dombanya akan mendengar suaranya. Tapi adakah kita sebagai domba-domba Yesus
dapat mendengar suara Yesus. Mari kita lihat satu video yang saya akan tayangkan. Ya, mari kita lihat bagaimana domba-domba ini mendengar suara gembala mereka. Mari kita lihat. Come on, sheep. Come on, sheep. Come on, sheep. Come on. Come on, sheep. Come on, sheep. Come on. Come on. Come on, sheep. Good girls. Come on. Nah, di sini kita dapat lihat ya, gembala tersebut dia memanggil domba-domba dia ya. Domba-dombanya terdengar je suara gembala memanggil, terus mereka berlari menuju kepadanya ya. Dan mereka datang kepada satu tempat yang mereka berhenti. Mereka takut nak masuk ke dalam air itu. Tapi dengan jaminan yang diberikan oleh gembala, mereka pun meloncat dan mereka masuk ke dalam kandang itu. Ya, tetapi bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan kita Yesus Kristus? Pertama sekali, kita harus adakan satu perhubungan yang erat dengan Tuhan kita. Jika kita baru saja berkawan, ya, saya bagi satu contoh. Kita baru saja berkawan dengan seorang, tidak mungkin orang itu akan terus beramah dengan kita, ya, bercakap semua dengan kita. Apa rahasia dia, apa yang dia lalui, mungkin dia tidak akan bercakap begitu. Ya, kita harus mempunyai satu perhubungan dengan dia, dengan lebih erat lagi. Baru dia dapat bergaul mesra dengan kita. Ya, begitu juga saya. Ya, saya ni nampak macam selalu orang kata saya ni macam polis. So mereka nampak saya, mereka takut. Nak berbual dengan saya pun mereka takut. Ya. Tapi saya seorang yang bukan terlalu ramah, tapi ramah lah. Ya. Selepas mereka bergaul dengan saya, selepas mereka tahu perangai saya, baru mereka akan mengerat lagi hubungan mereka dengan saya. Seperti itu juga, ya, kita dengan Tuhan. Kita harus beramah dengan Dia. Kalau di rumah, jika kita tidak bergaul dengan ahli keluarga kita, kita tidak mungkin mengenal mereka. Ya. Kalau bapa habis kerja, dia balik, kita tidak bergaul dengan bapa kita, kita tidak tahu. Ya, kita tidak bergaul dengan ibu kita, kita tidak tahu bagaimana perangai dia. Kita tidak bergaul dengan adik ataupun saudara mara kita, kita tidak tahu, kita tidak mengenal mereka. So, pergaulan adalah satu poin pertama untuk kita mengeratkan perhubungan kita. Ya, kita boleh katakan, boleh pastor, saya akan mengenal ahli keluarga saya mulai hari ini, ya, dengan bergaul dengan mereka. Tapi bagaimana saya boleh mengenal suara Tuhan? Ya, tidak mungkin Tuhan akan call kita, ya. Hey, Joshua, kamu ada baca Alkitab hari ini kah? Tidak mungkin. Tidak mungkin
Yesus akan WhatsApp dengan kita, ya. Ataupun tidak mungkin Yesus bersuara macam saya bercakap dengan kita, ya. Dia ada cara dia bercakap dengan kita. Mari kita lihat cara dia. Pertama sekali ialah kita harus membaca Alkitab. Nah, jika kita mahu berkenalan dengan seorang, kita harus bercakap dengan dia, ya. Bukan kita akan lihat kehidupan sosial dia, bukan. Kita akan melihat. Kalau kita nak mengenal seorang, sekarang kita ada banyak teknologi. Kita ingin mengenal seseorang, kita boleh lihat Facebook dia, kita boleh masuk ke dalam WhatsApp dia, ya, WeChat dan berbagai lagi. Begitu juga jika kita mahu berkenalan dengan Tuhan kita seharusnya membaca Alkitab. Ya, kita seharusnya membaca Alkitab setiap hari. Dengan berbuat demikian barulah kita dapat mengenal Tuhan kita dengan intim sekali. Lebih banyak kita membaca tentang Yesus Kristus, lebih mendalam lagi pengetahuan kita terhadap Dia. Ya, ini mungkin kita selalu mendengar, ya, setiap khotbah datang dia akan mengatakan bacalah Alkitab dan bacalah Alkitab. Ya. Tapi ini adalah satu langkah pertama kita mengenal Tuhan kita. Bukan kita datang ke gereja ataupun kita lihat, kita mendengar khotbah saja, tapi kita tidak mempunyai satu masa yang intim dengan Yesus Kristus. Kita tidak akan mendengar suara Tuhan Yesus. Ya, dia berbicara melalui firman Tuhan. Dia berbicara melalui firman yang hidup ini di dalam Alkitab. Ya, jangan sekadar membaca Alkitab saja, tetapi kita juga harus menghafal ayat-ayatnya. Nah, ada tertulis di Amsal, peganglah ajaranku setiap masa dan simpanlah dalam hatimu. Ya, pada masa kini ada negara-negara yang tidak mempunyai ataupun mengizinkan kemasukan Alkitab ke dalam negara mereka. Dan saudara-saudari kita seiman dengan kita, mereka sangat merindukan untuk membaca Alkitab, untuk menyentuh Alkitab. Tapi mereka tidak terdaya. Sebab negara mereka tidak memberikan peluang kepada mereka. Alkitab diharamkan di setengah negara. Tapi kita mempunyai peluang ini. Ya, kita mempunyai peluang ini, kita mempunyai Alkitab. Ya, untuk berpegang Alkitab, untuk membacanya. Tapi kita tidak mempunyai masa. Ya. Kita mengabaikan Alkitab sebab mungkin dalam hati kita ada perkara yang lebih mementingkan dalam kehidupan kita lagi. Harus buat kerja rumah, harus bersihkan rumah, harus buat kerja rumah, kerja sekolah yang diberikan oleh cikgu, kerja di pekerjaan kita belum habis, kita habiskan di rumah. Banyak pekerjaan. Kita tidak dapat ada masa untuk membaca Alkitab. Ya. Tetapi inilah caranya untuk kita mendengar suara Tuhan kita. Untuk membaca Alkitab, baru kita dapat mengenal Dia. Baru kita boleh mendengar suara Dia melalui Alkitab. Kita mungkin ada yang setengah kita mempunyai banyak versi Alkitab. Ya, kita susun cantik-cantik di almari. Ya. Lepas 1 bulan kita bersihkan dia. Ya, sebab berdebu sudah. Tidak kita gunakan. Kita bersihkan, ya. Adakah ini Tuhan mahukan dalam kehidupan kita? Adakah Tuhan mahu kita beli banyak Alkitab dan simpan saja? Tidak, ya, saudara dan saudari sekalian. Kita harus membaca Alkitab. Kita harus membaca dan mengenal apa yang telah tertulis oleh Yesus. Kenapa dia menulis begini ataupun kenapa dia bercakap begini? Kenapa rasul-rasul telah bertulis dalam Alkitab begini? Kita harus membaca dan kita harus meditasi menggunakan Alkitab.
Nah, seterusnya, cara kedua untuk mengenal Tuhan kita yang kita selalu kita dengar, ya, ialah berdoa. Ya, berdoa adalah satu perbualan kita dengan Tuhan, ya, perbualan dengan Tuhan. Banyak sekali kita berbual dengan Tuhan, kita akan lebih mengenal Tuhan. Ya, perbualan adalah bukan saya berdoa, ya Tuhan, saya mau kereta besar, saya mau rumah besar, dan semua saya mau besar-besar dan cantik-cantik. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Itu saja doa kita. Bukan begitu, ya. Perbualan adalah dua hala trafik. Ya, satu trafik, two-way trafik. Saya berbual dengan kamu, kamu akan berbual balik kepada saya. Ya, kamu akan meresponi apa yang saya telah bertanya kepada kamu, kamu akan meresponi. Tapi adakah kita memberikan masa kepada Tuhan untuk meresponi apa yang telah kita doakan? Ya, adakah kita memberikan dia masa? Terus kita habis saja, terus kita jalan, buat kerja lain. Kita tidak hiraukan tentang apa yang dia mau katakan kepada kita. Berdoa adalah sangat penting bagi kita sebab kita dapat mengenal Tuhan melalui doa. Kalau kita mahu mengenal Tuhan, mengenal suara dia, kita harus membaca Alkitab dan berdoa. Ya, kalau kita lihat di ayat 5, kawanan domba itu tidak akan mengikuti orang lain, bahkan akan lari daripadanya kerana tidak mengenal suara orang itu. Ya, semasa saya membuat khotbah ini, saya telah melihat beberapa video. Ya, ada sebuah video dia menunjukkan yang mereka membuat satu peperiksaan lah, ya, satu tes. Lihat bagaimana domba ini meresponi suara orang lain. So ada 5 orang, mereka tes dengan domba-domba itu, mereka manggil dengan cara penggembala itu. Mereka manggil, tapi domba itu tidak menghiraukan mereka. Domba itu tidak datang langsung. Selepas 5 orang itu cuba dan gagal, seterusnya gembala itu datang dan dia memanggil. Terus dia memanggil, terus domba itu datang. Ya, ini domba-domba ini mengenal suara gembala mereka. Ya. Nah, kalau kita tidak dapat mengenal suara Tuhan kita, kita akan mendengar suara orang-orang lain, ya. Suara gembala yang bukan gembala kita, ya. Suara orang yang akan menyesatkan kita ke dalam pengajaran mereka sendiri. So, maka dengan itu kita harus mengenal suara Tuhan. Itu sangat-sangat penting bagi kita. Ya. Kita akan mengikuti sesiapa saja yang memanggil kita, yang mengatakan inilah cara hidup seorang Kristian. Kamu tidak perlu ikut Alkitab, tidak perlu ikut apa-apa yang telah diajarkan, ikut buku ini. Ya. Sekarang banyak-banyak cara mereka lakukan. Mereka ingin menyenangkan kita, ya, berikan kesenangan. Tidak perlu kamu doa, kamu just baca ini sudah cukup. Semuanya adalah menyesatkan kita. Ya. Kalau kita lihat ke depan lagi, ayat yang 10, kita melihat yaitu pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan merosakkan. Tetapi aku datang supaya manusia dapat hidup, yaitu hidup yang kelimpahan. Ya, kita biasa juga mendengar akan penyesat di luar sana. Nah, jika kita tidak mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan disesatkan, yang apa yang saya katakan tadi. Ya, mereka bercakap dengan manis di luar sana. Ya, pengajar sesat mungkin mempunyai 1 atau sehingga 10% lah kira-kira persamaan dalam Alkitab. Tapi jika kita sentiasa membaca Alkitab, kita akan mengenal, ya,
pengajaran-pengajaran sesat kita, itu kita terus akan mengenal itu bukan ajaran Yesus Kristus. Itu bukan ajaran dari Alkitab. Ya. Nah, di sini pencuri. Pencurinya siapa? Ya. Pencurinya ialah Mr. S.A. Tan. Ya. Mr. S.A. Tan. Dia bukan Mr. Sim Ah Tan, ya, bukan Sim Ah Tan. Tapi dia adalah setan. Kita harus berhati-hati dengan segala tipu muslihat dia. Hanya dengan membaca Alkitab dan berdoa kita dapat melakukan perkara ini. Ya, kalau kita tidak melakukannya, pencuri ini akan mengambil kesempatan. Dia akan mengambil kesempatan ini dan memutar balik pemikiran kita dan menyesatkan kita. Nah, seterusnya, bagaimana saya boleh mengenal Tuhan? Ialah berdoa. Yang kita katakan tadi, ya. Sebelum saya ke poin kedua, saya mau menegaskan bahawa bagaimana kita berdoa, ya. Sebelum saya ke poin ketiga. Kedua, ya, betul. Sebelum saya ke poin kedua, saya mau menegaskan bagaimana kita harus berdoa. Berdoa bukanlah satu cara kita meminta daripada Tuhan saja. Yang apa yang saya katakan tadi, ya, kita minta daripada Tuhan saja. Tapi ia adalah satu pergaulan, ya, satu pergaulan antara kita dengan Tuhan. Ya. Permintaan-permintaan yang kita mintakan daripada Tuhan, ya, itu bukan saja doa kita, tapi kita harus bergaul dengan Tuhan. Ya. Mungkin kita boleh berkata, Tuhan, hari ini bagaimana hari kamu? Ya, macam seorang kawan, ya, kita boleh bercakap dengan Tuhan seperti seorang kawan. Ya, itulah cara kita bergaul. Seperti macam mana kita bergaul dengan kawan kita bergaul dengan Tuhan. Ya. Kita tidak harus lepas kita berdoa saja kita terus amin dan kita membuat kerja lain yang apa yang saya katakan tadi. Ya. Kita harus berdiam diri dan mendengar suara Tuhan. Nah, dalam teori memang rasa macam senang, ya. Pastor cakap macam senang. Tapi untuk membuatnya, ini adalah satu kesukaran. Ya. Kita harus tetapkan satu masa dalam kehidupan kita, ya, setiap hari. Ya, kita diberikan berbelas jam, ya, 24 jam, tapi dalam 24 jam 8 jam kita tidur. So dalam berbelas jam kita membuka mata kita membuat kerja. So dalam berbelas jam itu kita harus tetapkan satu masa untuk Tuhan. Ya, mungkin awal pagi kita tetapkan masa untuk Tuhan, kita membaca dan mendengar suara Dia, berdoa. Ataupun ikutkan hati kita, ikutkan masa yang kita tetapkan. Ya. Lebih baik sekali kita buat awal pagi, sebab tidak ada apa-apa gangguan daripada orang. Ya. Ini akan membawa kita lebih mendekati Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari kita lihat poin kedua. Aku mengenal mereka, mereka mengenal aku. Di ayat 27b. Di sini kita dapat melihat jika kita dapat mendengar suara Tuhan Yesus, maka Yesus mengatakan bahawa Dia akan mengenal kita dan kita akan mengikuti Dia. Ya. Jadi jika kita mahu mengenal suara Tuhan Yesus, saya membaca Alkitab, berdoa, maka itu saya akan dijamin keselamatan. Wow, itu senang sekali, ya, bukan? Small matter lah, pastor, kita boleh cakap, ya. Tapi di sini tertulis mereka mengikut aku. Jadi bukan sahaja kita membaca Alkitab dan berdoa, kita harus mengikutinya. Dalam bahagian mengikut, kebanyakan kita sangat susah, ya. Sangat susah untuk melakukannya. Dan mungkin ada yang tidak dapat melakukannya. Ya, kita boleh berikan banyak alasan, ya. Sangat susah pastor untuk melakukan perkara yang Yesus telah lakukan. Sangat susah untuk saya mengasihi musuh saya. Sangat susah.
Tapi itu adalah satu mandat yang kita harus lakukan sebagai seorang Kristian. Ya, itu adalah satu yang sangat penting kita lakukan. Ya. Memang susah, tapi kita harus melakukannya. Nadai pilihan. Tiada pilihan untuk kita. Kita harus melakukannya. Ya, jika kita mengikuti ajaran Yesus ya, dalam Matius 22 ayat 37 hingga 38, Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri." Ya, jika kita dapat mengasihi Tuhan kita dengan sepenuh hati, semestinya kita dengan tidak berapa besar kemuskilan untuk mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Ya, kalau kita mengatakan kita menyayangi, mengasihi Tuhan Allah kita dengan sepenuh jiwaku, tidak muskil untuk kita melakukan apa yang telah ditetapkan dalam Alkitab. Betul? Ya. Kita dapat melakukan perkara yang telah tertulis dalam Alkitab. Dan juga kita dapat mengasihi sesama manusia. Ya, bukan saya tidak suka muka dia, saya tidak mau berkawan dengan dia, bukan begitu, ya. Apa juga salah yang mungkin dia telah lakukan, kita harus memaafi, mengampuni dia. Inilah ajaran daripada Tuhan Yesus. Sangat-sangat berat, sangat-sangat susah, tapi inilah yang seharusnya kita buat. Perjalanan seorang Kristian ini bukan mudah, ya, bukan senang. Segala batu sandungan kita harus lalui dengan kekuatan Yesus Kristus. Maka kalau kita melakukan perkara ini, ya, kita mengambil ayat ini dan meletakkan dalam hati kita dan mengikutinya, kita pasti akan ikut semua ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Di dunia ini ada dua jalan yang kita boleh ikuti. Ya. Satu adalah jalan yang luas, yang selalunya tidak ada sebarang peraturan atau syarat yang harus kita ikuti. Tetapi jalan yang sempit mempunyai banyak syarat yang harus kita patuhi. Itulah jalan kedua. Jalan yang luas yang berakhir di neraka. Jalan yang sempit akan berakhir di syurga. Nah, seperti di gambar ini, tapi kita tidak dapat melihat, ya, kita tidak dapat melihat dengan mata kasar kita mana jalan yang betul, mana jalan yang salah. Ya. Tapi kalau kita membaca Alkitab, kita berdoa dengan dia, Tuhan, kita mengikuti cara dia, mengikuti segala yang telah ditetapkan, kita dapat melihat mana satu jalan yang luas, mana satu jalan yang sempit. Ya, jalan sempit memang sukar untuk melalui, sukar untuk kita lalui dia. Ada segala pertempuran, segala batu sandungan yang kita harus menaiki, kita harus naik bukit, kita harus turun bukit, ya. Banyak masalah yang kita akan lalui. Tetapi itulah jalan yang kita harus ambil untuk menuju ke Yesus Kristus, menuju ke kehidupan yang kekal. Ya, kalau kita baca dalam Matius pasal 7 ayat 13 hingga 14. Masuklah melalui pintu yang sempit, kerana pintu dan jalan yang menuju ke neraka itu lebar dan lapang. Banyak orang yang mengambil jalan itu. Tetapi pintu dan jalan yang menghala ke hidup sejati itu sempit dan susah. Hanya sedikit orang yang mendapati jalan itu. Ya. Itu tulis hanya sedikit orang yang mendapati jalan itu.
Ya, Tuhan Yesus mesti merasa sangat-sangat sedih kerana hanya sedikit orang yang dapat mendapati jalan itu. Ya. Tapi hari ini sesiapa yang mendengar ya khotbah ini, ubahlah fikiran kamu, ubahlah perangai kamu. Terimalah Tuhan Yesus dalam kehidupan kamu. Ya. Letakkanlah Tuhan Yesus dalam kehidupan kamu. Ya, biarlah dia mengontrol, mengawal keluarga kamu, mengawal pemikiran kamu, mengawal jejak kaki kamu. Ya, biarlah Tuhan datang ke dalam hati kamu. Mari kita lihat poin ketiga. Adakah jaminan keselamatan ini dapat dirampas balik? Ya. Aku memberi mereka hidup sejati. Ya. Kalau kita baca dalam ayat ini, aku memberi mereka hidup sejati dan kekal, dan mereka tidak akan binasa. Tidak seorang pun dapat merampas mereka dari tanganku. Apa yang diberikan oleh Bapa-Ku kepadaku lebih besar daripada segala-galanya. Tidak seorang pun dapat merampas mereka daripada tangan Bapa. Nah, Yesus memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Dan dia mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat merampasnya daripada tangan dia. Ini adalah satu perjanjian kepada kita dan kita harus mendengar suara Tuhan Yesus dan mengikutinya. Barulah kita akan diberikan kehidupan sejati dan kekal. Ya. Di pendahuluan kita telah melihat jaminan yang diberikan oleh manusia. Jaminan itu pada mulanya nampak sangat indah ya, 100% jaminan. Tetapi tertakluk kepada tema dan syarat ya, peraturan dan syarat, terms and condition apply. Ya. Kita tidak tahu bahawa kita akan menerima jaminan tersebut. Tetapi di sini telah tertulis ya, telah tercetak bahawa jaminan keselamatan itu ada. Kalau kita mengikuti Yesus, kalau kita mendengar suara Tuhan Yesus kita. Ya, perkara yang kita harus buat untuk menerima jaminan ini adalah untuk mendengar suara Tuhan. Ya. Berjalan dalam rencana yang telah disiapkan oleh Tuhan bagi kita. Tidak siapa yang dapat rampas kita daripada tangan Tuhan kita jika kita memilih untuk mendengar suara Dia dan mengikuti Dia. Jika kita berbuat demikian, kita akan dapat jaminan keselamatan. Kita yaitu kehidupan kekal. Sama seperti seorang gembala melindungi umatnya dari kebinasan kekal. Walaupun orang percaya juga akan menderita di dunia ini. Ya, kita akan menderita sebagai orang percaya. Bukan kalau kita sudah percaya Tuhan semuanya okey-okey saja. Bukan. Ya, kita akan melalui banyak penderitaan dalam kehidupan kita. Tapi kita tetap ingat yang bahawa Tuhan Yesus Dia berjalan bersampingan dengan kita. Ya, Dia menyertai kita dalam segala penderitaan kita. Nah, iblis tidak dapat mencelakai jiwa mereka atau mengambil hidup kekal mereka bersama Allah. Ya. Di sini dia mengatakan bahawa iblis tidak dapat merampas balik apa yang telah diberikan oleh Tuhan, oleh Allah kepada Yesus Kristus. Ada banyak alasan untuk takut di bumi ini kerana bumi ini adalah wilayah iblis. Ya, iblis yang mengkontrol, dia yang mengawal, dia yang membuat segala peraturan dalam dunia ini. Ya. Tapi, namun jika kita memilih Yesus, Dia akan memberi kita jaminan keselamatan, yaitu kehidupan kekal. Ya, kehidupan kekal. Nah, sebelum saya masuk ke dalam kesimpulan, saya mahu membaca dalam ayat ini, yaitu Matius 7, 21 hingga 23. Nah, tidak semua orang yang memanggil aku, ya Tuhan, aku menikmati pemerintahan Allah, tetapi hanya orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku
yang di syurga. Pada hari kiamat banyak orang akan berkata kepadaku, ya Tuhan, bukankah dengan nama Tuhan kami memberitakan perkabaran Allah? Bukankah dengan nama Tuhan kami mengusir roh jahat serta melakukan banyak mujizat? Tetapi aku akan menjawab, aku tidak mengenal kamu. Pergilah dari sini, hai kamu yang tidak mentaati Allah. Ya, adakah kita dalam hari kiamat ini kita mau Tuhan mengatakan perkara ini kepada kita, ataupun kamu mau dia tepuk bahu kamu dan bercakap dengan kamu telah melakukan satu perjalanan, satu perjuangan yang sangat baik. Syabas anakku. Ya, itu terletak di tangan kamu. Ya, itu kamu harus pilih. Nah, untuk kesimpulan, Tuhan telah tetapkan bagi kita kehidupan kekal. Tetapi apa yang kita harus lakukan ialah untuk memilih Tuhan Yesus kita. Adakah kita mau memilih Tuhan kita, Yesus Kristus? Ya, kita mau memilih Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Alkitab. Ya, sebab ini adalah perkataan Dia. Ataupun kita mau ikut dunia ini. Saya bagaikan handphone ini sebagai dunia. Ya, sebab dalam handphone ini satu aplikasi mungkin adalah Alkitab, kebanyakan adalah aplikasi duniawi. Mana satu yang kita mau pilih? Kita mau pilih Alkitab ataupun kita mau pilih handphone? Kita mau pilih Yesus ataupun kita mau pilih dunia ini? Ya, pilihan di tangan kamu. Ya, mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami berucap syukur ya Tuhan, sekali lagi ya Tuhan, kerana Engkau sangat baik ke dalam hidupkan kami ya Tuhan. Engkau telah berikan kami ya Tuhan maklumat ataupun amaran ataupun juga satu perkataan kasih daripada Engkau ya Tuhan, supaya hidupan kita ya Tuhan dapat berubah dan kita dapat berjalan dan mengikuti Engkau ya Tuhan. Dalam setiap yang kita lakukan dalam dunia ini ya Tuhan, kita tetap berjalan di atas jalan yang telah Engkau rencana kepada kita ya Tuhan, supaya kita mencapai matlamat kita, yaitu kehidupan kekal. Kita akan berhidup bersama Engkau untuk selama-lamanya ya Tuhan. Ubahlah hati kita, ubahlah fikiran kita. Berikanlah kita satu masa, satu pilihan untuk memilih Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap jemaah, setiap orang yang telah mendengar sabda firman-Mu. Engkau menyertai mereka semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami doakan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita sangat-sangat diberkati dengan firman Tuhan sebentar tadi. Kiranya setiap pribadi kita yang mendengar pada pagi ini akan membuat keputusan untuk hidup dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi, mari sekali lagi kita berdiri pada pagi ini. Kita akan mengakui iman rasuli kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula daripada antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita nyanyikan lagu respon kesyukuran kita. Kita silakan duduk kembali sampai kita mempersiapkan hati kita untuk memberi kepada Tuhan.
kami menjemput Anda untuk berdiri. Kita akan nyanyikan lagu kesyukuran, doksologi bersama-sama. Silakan duduk. Saya akan membawakan pengumuman kita pada pagi ini untuk kita dengar bersama-sama. Yang pertama, kebaktian dalam talian akan dikendalikan oleh daerah Miri sehingga hujung bulan Ogos, yaitu seperti mana yang kita tahu, tepat ataupun masa tetap pada pukul 8 pagi. Oke. Yang kedua, jemaat digalakkan terus memberi persepuluhan dan persembahan secara tetap walaupun tiada kebaktian fizikal yang dijalankan. Wang tersebut boleh dihantar melalui bus, Sarawak Pay ataupun Bank In, atau dihantar pada waktu kebaktian fizikal diadakan tidak lama lagi. Seterusnya, sempena bulan kemerdekaan ini, semua jemaat digalakkan menggantungkan jalur gemilang dan bendera Sarawak sebagai tanda prihatin dan kasih kita terhadap tanah air yang tercinta. Ini adalah peluang bagi kita orang Kristian untuk menunjukkan kesaksian yang baik. Okay. Seterusnya kita ada doa puasa, yaitu panggilan untuk berdoa dan berpuasa bersama-sama. Okay. Sebagai sebuah keluarga gereja Metodis di Malaysia, mari kita berdoa bersungguh-sungguh untuk persidangan agung yang akan diadakan pada sesi ke-12 dalam talian yang akan diadakan pada 8 September tahun 2020. Okey, kita ada 3 minggu doa yang akan diadakan mula daripada 8 Ogos sampai kepada 7 September. Kita juga ada 3 hari berpuasa dan berdoa mulai daripada 5 sampai 7 September. Dan juga supaya lewat daripada apa yang kita lakukan itu, kita mendapat bimbingan dan panduan Roh Kudus, kekuatan dan juga kearifan bagi bishop. Kita berdoa segala persidangan membawa penghormatan kepada Tuhan dan membina. Semua tujuan Tuhan menang dan semua rancangan duniawi dikalahkan. Kita berdoa supaya hemat dan panduan Tuhan diberikan kepada semua perwakilan yang akan datang dalam pilihan itu. Pilihan Tuhan dalam pemilihan bishop baru dan jawatan-jawatan yang lain. Semangat perpaduan dapat dilihat pada masa itu dan kesatuan sepanjang persidangan. Itu bahan-bahan doa yang kita perlu doakan untuk persidangan agung ini. Dan dikatakan bukan dengan kegagahan dan bukan dengan kekuatan, Tuhan berkata dalam Zakaria 4 ayat 6. Okey, itu adalah bahan doa kita untuk persidangan. Juga akan diadakan misi jangka pendek Kelong Tikan, ya. Misi jangka pendek ini akan diadakan pada 14 sampai 19 September. Okey. Peserta yang boleh mengikuti misi jangka pendek ini hanya 25 orang sahaja. Okey. Jadi jika anda memiliki kerinduan untuk mengikuti misi, jangan menangguhkan masa, terus mendaftar kerana peserta yang ditetapkan adalah sangat terhad. Okey, apa yang akan dilakukan di misi jangka pendek Long Tikan ini nanti? Mereka akan berusaha untuk membina sebuah rumah pastor dan bayaran untuk misi ini adalah RM400. Okey, bayaran misi ini adalah RM400. Jadi jemaat digalakkan untuk pergi mengikuti misi ke Long Tikan. Okey, sekali lagi saudara-saudari, kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu pengutusan pada pagi ini. Ku mau jadi murid Yesus. Tidak
berdiri bersama-sama, kita menerima berkat daripada Tuhan lewat daripada hambanya Pastor Joshua. Jemaat yang dikasihi, pulanglah dengan damai Tuhan. Semoga Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Semoga Tuhan baik hati dan murah hati terhadap kamu. Semoga Tuhan berkenaan kepada kamu dan memberi kamu kesejahteraan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudari yang saya kasihi. Mari kita mengambil waktu berteduh, saat berteduh di hadapan Tuhan, mengucap syukur untuk apa yang Tuhan telah lakukan dalam hati kita, dalam kebaktian ini sebentar tadi. Mari kita berdiam di hadapan Tuhan.